Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Pendi Subana SPD selaku guru pengajar Penjas Orkestrek. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP PGRI 1 Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi MPLS mengenai pembelajaran PPK. Pengertian PPK, penguatan pendidikan karakter. Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi, olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan perlibatan dan kerjasama antar satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau yang disebut GNRM. PPK merupakan upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter baik, keterampilan yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad 21, yaitu mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Tujuan PPK mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidikan, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. Penanaman pendidikan karakter anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat anak tinggal. Untuk itu, sekolah tidak akan berhasil mengembangkan pendidikan karakter tanpa peran aktif orang tua. Komunikasi antara sekolah dan orang tua dapat dilaksanakan dengan pertemuan wali murid, majalah sekolah, dan sebagainya. Yang paling utama dari semuanya adalah peran pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah modal utama untuk peserta didik. Letak keberhasilan pendidikan karakter ada pada pendidikan. Diperlukan pendidikan berkarakter untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Modal pembentukan karakter melalui budaya 5S. Di sini ada salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Upaya menerapkan budaya 5S. Guru merupakan salah satu pembentuk karakter peserta didik di sekolah. Banyak cara yang dapat dilakukan guru dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah. Salah satunya adalah dengan cara sederhana, yaitu menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya 5S adalah budaya untuk membiasakan diri agar selalu senyum, salam, sopan, sapa, dan santun saat berinteraksi dengan orang lain. Budaya S5 ini terdiri dari senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Guru juga harus mensosialisasi budaya S5 ini
Cara sosialisasikannya bisa dengan berbagai macam cara, mulai dengan mengatakan kepada peserta didik tentang budaya S5 ini, dapat juga membuat semacam poster yang diletakkan di dekat taman tempat peserta didik bermain atau dalam kelas. Pengertian K3 di lingkungan sekolah dan masyarakat. Di sini ada keindahan, kebersihan, dan ketertiban. Yang pertama, penilaian ketertiban. Masyarakat yang tertib adalah masyarakat yang mampu menjaga sikap dan perlakuan mereka sesuai peraturan yang tertulis atau tidak tertulis di dalam lingkungan. Peraturan yang tertulis berupa hukum seperti undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan banyak lagi jenisnya. Sedangkan peraturan tidak tertulis bisa berupa nilai-nilai yang diatur di suatu daerah tertentu seperti kebiasaan dan tata cara. Yang ketiga, penilaian keindahan. Keindahan identik dengan sesuatu yang berbau fisik, nyata, bisa dilihat atau dirasakan. Indera manusia berperan besar dalam menilai sesuatu, menuntut keindahannya. Mata, hidung, dan telinga, terutama untuk menilai kondisi keindahan lingkungan di sekitarmu. Ada beberapa indikator yang bisa dipakai untuk menilai keindahan. Penilaian K3 di lingkungan sekolah. Yang pertama, hidup tertib dan indah di lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan juga berhubungan dengan lingkungan. Jika lingkungan sekolah kita kotor, tidak tertib, tidak terawat, maka akan memberikan kesan tidak nyaman pada saat kita belajar, dan disinilah kita menyadari bahwa betapa pentingnya hidup tertib dan indah di lingkungan sekolah. Jika hidup tertib bisa kita laksanakan, maka kebersihan dan ketertiban akan terjamin keadaannya, dan juga memberikan kesan keindahan pada lingkungan sekolah kita. Hal-hal yang harus ada bila ingin hidup tertib dan indah di lingkungan sekolah. Ada dua cara. Yang pertama, tata tertib siswa di lingkungan sekolah. Contohnya, menekankan peraturan-peraturan tentang K3 seperti dilarang buang sampah, merusak lingkungan sekolah, dan lain-lain, supaya tercapai ketertiban di lingkungan sekolah. Yang kedua, kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Contohnya, demi tercapainya kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah, perlu adanya pengadaan praktek pendidikan lingkungan hidup seperti membersihkan kelas, lapangan, dan kebun sekolah. Selanjutnya, nilai-nilai K3 di lingkungan sekolah. Nilai-nilai K3 adalah ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Nilai-nilai K3 bisa diletakkan pada masyarakat di suatu lingkungan dengan secara bertahap, yaitu tahap pertama adalah perlu ditekankannya ketertiban pada masyarakat. Yang selanjutnya, menciptakan keindahan dan penghijauan. Menciptakan keindahan pada lingkungan harus ada usaha-usaha seperti menekankan nilai-nilai K3 kepada masyarakat, membuat peraturan-peraturan tentang kebersihan dan penghijauan. Sekian materi yang saya sampaikan
pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi